Saudara, debat pertama calon presiden ramai jadi perbincangan publik di media sosial. Tapi sentimennya terhadap para capres-cawapres ini bagaimana? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia. Terima kasih Pak Ismail sudah bersama Nilu, sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Pak Ismail kemarin menyaksikan debat itu? Iya, saya menyaksikan itu. Menurut Anda itu bagaimana? Awalnya saya pikir KPU tidak bisa menampilkan debat yang menarik, ternyata bisa. Gitu. Jadi itu menarik satu, buat Anda kemarin. Ya, Okay. Bagaimanapun itu lumayan lah. Gitu. Oke. Tapi secara di publik ini menangkap debat itu bagaimana respon mereka? Ada volume percakapan yang meningkat sangat besar. Sangat besar. Pada saat itu, yaitu hari-hari biasa itu seperti ini. Nah, pada saat debat meningkat sangat besar, habis itu memang turun, tapi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kita boleh breakdown nggak sih melihat bagaimana bisa. sentimennya di publik? Mungkin ada data-data yang Anda miliki? Ini data pasca debat ya. Kalau pada saat debat saya udah share, tapi mungkin lebih menarik sekarang kita tampilkan pasca debat karena kita akan menuju ke debat berikutnya. Jadi setelah debat perolehannya hampir sama lah. Anies Baswedan itu masih paling tinggi, diikuti oleh Prabowo, kemudian diikuti oleh Ganjar ya. Nah, ini dari segi volume percakapan itu equal dengan popularity, orang mengenal ya, orang ikut mempercakapkan. Ada perubahan yang menarik di sini, yaitu Anies Baswedan. Pada sehari sebelum debat, dia itu kalah populer dibanding yang lain. Tapi pada saat debat naik tinggi, hingga pasca debat Anies akhirnya lebih tinggi daripada yang lain. Yang menarik juga yang kedua adalah yang Prabowo ya, capres nomor 2. Sebelum debat dia tinggi, pasca debat nomor 2, tetapi tetap tinggi. Kenapa kok saya bilang menarik? Kenapa? Karena di sini kita punya peta social network analysis. Ini untuk memperlihatkan dukungan mereka masing-masing paslon di media sosial, terutama di sini ada Twitter. Ini Prabowo, timnya itu nggak besar, Mbak. Kecil. Tapi kenapa kok dia itu banyak dipercakapkan? Dan bahkan nomor 1 sebelum debat, nomor 2 setelah debat. Nah, Ganjar dan Anies, ya Anies nih, ini kan paling banyak nih. Besar sekali ya? Besar sekali. Ganjar juga sangat besar. Tetapi kenapa Ganjar kurang? Karena ada faktor ini, mereka yang relatif netral. Sebetulnya mereka pada saat sebelum debat tidak mengekspresikan, oh saya 01, 02, 03, enggak. Mungkin ada malu-malu menyampaikan gitu, tapi mereka memposisikan lebih agak netral lah gitu. Dan mereka ini banyak mempercakapkan. Kebetulan pada saat debat dan pascanya itu Anies dan Prabowo. Nah ini lihat nih, yang warna orange nih, ini bercakap tentang Prabowo, yang warna biru bercakap tentang Anies, tapi sedikit mereka bercakap tentang Ganjar. Jadi meskipun Prabowo itu tidak banyak pendukungnya di Twitter, tapi hampir netizen itu banyak membahas dia, sehingga volumenya tinggi. Tapi bisa kita lihat tidak apa yang diberbicarakan orang ini, apakah positif atau negatif ke mereka? Ya, bisa. Nah, kita lihat pasca debat, Anies yang paling kiri 64% disukainya, ya, Prabowo disukainya hanya 39%. Tapi negatifnya paling tinggi 52%. Ya. Nah, Ganjar disukainya 58%. Sebelumnya pada saat debat dia itu 64%. Ada penurunan Ganjar. Apakah di debat kemarin itu cawapres turut diperbincangkan juga? Ya ada, kalau kita lihat dari 3 cawapres yang paling populer yang banyak sering muncul itu hanya 1, Gibran saja. Hanya Gibran saja? Hanya Gibran. Caimin kok saya nggak lihat ya itu muncul karena nggak kelihatan peran dari Caimin dan Mahfud MD di dalam debat itu. Apa yang membuat Gibran yang diperbincangkan? Nah, Gibran itu ketika dia itu memberikan semangat tuh berdiri. Dan itu sentimennya positif atau negatif? Tergantung siapa yang bicara. Ada data yang mungkin bisa kita lihat yang memperbincangkan cawapres? Ada. Oke, jadi kalau kita lihat ini contoh percakapan tentang Gibran dalam bentuk video pada hari setelah debat. Dan ternyata cukup banyak nih
Ini contoh misalnya pada saat Gibran berdiri memberikan semangat tuh. Oke. Ya, beri semangat. Ini yang paling ini juga muncul lagi di sini. Jadi banyak sekali video-video yang pada saat Gibran beri semangat itu yang banyak dipercakapkan. Dalam konteks saya kira bisa positif bisa negatif tergantung yang bicara ya. Tapi adakah percakapan di media sosial? Ini kan kita sudah mau debat cawapres juga ya. Apakah percakapan soal debat cawapres itu ramai juga di media sosial? Ya, sebetulnya terlepas dari debat, percakapan di media sosial juga cukup tinggi di kalangan di antara ketiga cawapres. Nah, ini contohnya. Kita ambil data dari tanggal 9 sampai hari ini ya, tanggal 15. Volume tertinggi percakapan itu ada di Gibran. Dalam berapa hari ya, 9, katakan seminggu terakhir Gibran 304.000 sendiri, disusul oleh Caimin 97.000, jauh sekali. Kemudian baru Mahfud MD 88 kali. Tapi obrolan ini arahnya positif. Nah, kalau obrolannya, kalau kita lihat sentimennya itu negatif paling besar itu di Gibran. Gibran dapat 33% ya, atau 34% ini negatif. Ya. Sementara negatifnya Caimin sama Mahfud MD rata-rata ya 23% dan 25%. Hampir sama keduanya ya. Hampir sama, tapi lebih kecil gitu. Tetapi yang ngomongin kan nggak banyak ini. Jadi potensi orang berbeda ya dengan Gibran. Kemudian secara positif Caimin sama Mahfud MD hampir sama, 64% sama 65%. Positifnya Gibran hanya 56%, sedikit. Tapi kalau kita bicara mau debat cawapres, apakah ada antusiasme yang sama ketika orang mau membicarakan debat capres itu? Iya, bahkan di awal-awal sebelum debat capres, orang itu lebih kayaknya nunggu-nunggu debat cawapres deh. Oke. Ya, karena kan performan Anies, Prabowo sama Ganjar orang udah paling nggak tahu lah, udah sering. Tapi yang belum mereka tahu adalah yang selama ini nggak sering muncul, itu kan Gibran misalnya. Dan menurut Anda ketiga cawapres ini ditunggu gagasannya oleh orang-orang? Pada saat debat cawapres nanti ada dua saya kira, performan dari Gibran yang selama ini tetap ya masih Gibran yang menjadi pembicaraan. Ya, bertanya. Tapi kemudian yang kedua adalah apa ya gagasan yang disampaikan. Gitu. Ada tantangan besar saya kira ini yang perlu disiapkan. Itu Caimin sama Mahfud MD. Mereka kan bukan orang muda. Topik ini topik anak muda. Gibran sendiri udah anak muda. Tapi lebih senior, mereka mungkin lebih berpengalaman. Tapi makanya bagaimana dia membuat program-program yang pas dan kena anak muda. Program-program yang kena, yang benar-benar memahami anak muda. Pak Ismail Fahmi, terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu. Ya. Debat capres sudah berlangsung, apakah kemudian ini menjadi game changer untuk kemudian tiga capres ini saudara, dan apakah juga debat kemarin bisa memengaruhi undecided voters yang menurut Litbang Kompas dalam survei terakhirnya itu mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 28%. Kita membincangkan hal ini bersama saya sudah hadir peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Mas Yohan, terima kasih sudah bersama Nilu. Sama-sama Nilu, sehat. Mas Yohan, cukup excited melihat debat kemarin? Iya, debat kemarin itu kan kalau kita bandingin dengan debat 2019 ya, jadi kadar debatnya kelihatan gitu ya, saling menyerang, kemudian juga menyerang balik gitu ya, dalam konteks yang positif tentunya ya. Ketika ditanya satu isu, yang ditanya juga menjawab isu, kemudian melempar isu yang lain. Artinya kita disuguhi kualitas debat yang relatif lebih mengenah gitu ya. Orang kemudian meskipun mungkin banyak orang ekspektasinya tidak terpenuhi dengan debat pertama calon presiden dengan tema demokrasi HAM itu. Karena misalnya ada beberapa calon yang merasa main aman gitu ya, tidak kemudian eksplorasi lebih jauh tentang isu. Kayak saya melihatnya misalnya kalau dari diksi Kompas respon kita kan melakukan uji responden di jajak pendapat pada saat malam hari itu, misalnya dari sisi itu Pak Ganjar yang relatif dinilai relatif main aman gitu ya. Jadi misalnya yang paling diapresiasi Pak Anies dari segi diksi, dari segi jajak pendapat kita Pak Anies, kemudian Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ini mungkin lebih pada durasi perbincangan antara Pak Anies dan Pak Prabowo mungkin lebih tinggi gitu ya. Dan kalau kita lihat pasca debat itu reaksi di sosmed kan
bermunculan Antara Anies dan Prabowo, antara Pak Ganjar dan antara Pak Anies dan Pak Prabowo dibandingkan Pak Ganjar. Jadi traffic perbincangannya itu lebih ke dua sosok capres nomor 1 dan capres nomor 2. Jadi ini yang kita lihat, kemudian mestinya tiga-tiganya ini kan kemudian menunjukkan apa sih yang menjadi buah pikirannya di tema itu ya. Kemudian saling berdebat apa yang menjadi hal yang paling krusial di tema itu. Debat itu sudah bisa tidak memengaruhi undecided voters? Undecided voter kita kan sekitar 28,7%. 28,7% itu kalau kita pilih ya, mereka adalah yang rahasia. Sebenarnya sudah punya pilihan, tapi nggak mau menyebutkan, menjawab tidak tahu, menjawab ya pokoknya nggak jawab lah. Kemudian menghindar untuk menjawab, sungkan untuk mengutarakan pilihannya. Nah, apakah tadi pertanyaan ini apakah debat mempengaruhi mereka? Kalau orang yang sudah punya pilihan dan kemudian tertutup, tidak akan terpengaruh. Secara rekam jejak survei, debatnya hanya mempengaruhi kurang dari 5% pemilih sebenarnya. Jadi orang yang sebenarnya benar-benar rasional gitu ya, ke kelas menengah, secara pendidikan menengah atas gitu, debat ini bagi mereka adalah tambahan saja untuk kemudian mana yang kemudian akan jadi rujukan gitu ya. Kalau kita melihat debat kemarin, Mas, itu sudah jadi game changer untuk Anies dan juga Ganjar misalnya. Iya, bisa dikatakan seperti itu, meskipun tadi ya ekspresi publik mungkin satu durasi yang cukup terbatas gitu ya. Jadi isu-isu yang dibahas, lontaran-lontaran isu misalnya di segmen 3, 4, 5 sampai terakhir yang saling tanya itu kan sebenarnya tidak tuntas ya. Terkesan agak gantung gitu ya. Apalagi ketika jawaban itu dibalikkan ke penanya, kemudian penanya membalikkan lagi ke capres yang mendapat pertanyaan, itu durasinya semakin berkurang gitu ya. Itu yang kadangkala memang secara teknis pengaturan debat itu memang tidak support untuk kita mendapatkan secara penuh gitu ya. Mestinya ada jalan tengah, misalnya tema nggak usah banyak-banyak misalnya, fokus di isu tertentu, orang kemudian jadi tahu ini, membrandingkan antara 3 capres ini tentang satu hal yang mungkin jadi rujukan utama. Tapi kira-kira melihat excitement yang muncul di debat capres, kalau Anda memprediksi debat cawapres akan memiliki excitement yang sama dari masyarakat atau justru lebih? Saya pikir iya, bahkan mungkin lebih ya, karena pertama ada efek wow yang mungkin lebih menyimpan di memori publik ya. Misalnya namanya Gibran muncul jadi cawapres itu kan efek wow ya. Tidak, even itu Muhaimin dan Pak Mahfud, 3 nama ini kan tidak pernah beredar di elektabilitas yang premium lah, di atas 5%, di bawah 5%, bahkan di bawah 2%. Yang kedua, tentu debat ini menjadi momentum pertama kita melihat sejauh mana efek wow ketiga ini bertahan. Jadi misalnya Gibran, orang penasaran pikiran Gibran seperti apa, orang penasaran pikiran Muhaimin seperti apa, termasuk Pak Mahfud ya, yang selama ini mungkin orang sudah banyak tahu beliau pejabat, Pak Muhaimin juga pejabat, Mas Gibran juga pejabat, tapi pikiran-pikiran ketika ketiganya dipertemukan dalam satu topik yang sama, ini tentu menyimpan dengan bahasan ekonomi dan bahasan ekonomi ya besok ya, itu tentu menyimpan penasaran yang lebih dibandingkan capres gitu ya. Apakah menurut Anda debat cawapres itu nanti akan bisa memengaruhi elektabilitas paslon? Potensi melengkapi, memperkuat itu iya, tentu dengan segmentasi yang berbeda. Kalau Caimin basis NU dan Jawa Timur, Mas Gibran dengan Jawa Tengah, Pak Mahfud Jawa Timur. Kenapa? Ya kantong-kantong suaranya besar di situ semua. Sejauh mana mereka insentifnya besar atau tinggi ya tergantung dari kita lihat debat nanti ya. Kalau kita lihat tren survei sebenarnya tidak begitu tinggi insentifnya ya. Ini yang dimainkan adalah segmentasi pemilih undecided yang benar-benar belum punya pilihan dan mereka masih menimbang-nimbang dan mereka rata-rata berada di perkotaan dan kelas pendidikannya menengah atas yang tentu mereka kalkulasinya relatif itu lebih rasional dibandingkan pemilih-pemilih yang tersebar banyak di rural ya, yang sebagian besar itu tentu lebih kedekatan-kedekatan yang emosional yang terbangun antara pilihan capresnya dibandingkan pemilih-pemilih di urban yang relatif rasional, meskipun secara umum gambaran pemilih kita itu sebenarnya ya sisi emosionalnya yang digunakan ya. Oke, baik. Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih. Sehat selalu.